pagi Bu Lisa. Pagi Bu Dona. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabarnya baik, sehat, semangat. Ya, makasih ya Bu ya atas waktunya. Nah, tujuan saya mengajak Ibu bertemu hari ini adalah untuk melakukan percakapan praobservasi. Sebab nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu, mengamati proses pembelajaran di kelas Ibu. Apakah Ibu ada waktu nih Bu? Ada, ini sedang kosong, tidak mengajar. Terima kasih ya Bu ya. Jadi tujuan dari kegiatan supervisi adalah untuk melihat dan mengamati serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Bu? Sebagai persiapan awal nih Bu, sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, supaya Ibu juga nanti lebih siap ya Bu ya. Terima kasih. Ya, jadi saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Boleh Bu? Silakan. Oke, untuk yang pertama Bu, apa nih Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di pembelajaran ini? Ya, baik, terima kasih Bu Dona. Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, kami pada materi program linear ya, kami sudah sampai materi soal cerita menyelesaikan masalah kontekstual sebetulnya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menyusun model matematika dari soal cerita itu bagaimana menyusun modelnya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi model tadi sebenarnya berupa pertidaksamaan. Kemudian dari pertidaksamaan itu penyelesaiannya apa, ya. Kemudian yang ketiga dari soal cerita itu tujuannya apa, gitu. Jadi menentukan fungsi tujuan. Selanjutnya anak-anak juga harus bisa menganalisis nilai optimum apa yang ditanyakan. Jadi bisa menganalisis nilai optimum dari masalah itu. Yang terakhir adalah bisa menyelesaikan soal cerita tersebut. Kira-kira itu untuk tujuan pembelajaran. Oke Bu, jadi tadi tujuan pembelajarannya itu anak-anak diberikan soal cerita kontekstual ya Bu ya, kemudian anak-anak memodelkannya dalam model matematika, kemudian mengelompokkannya ke daerah himpunan penyelesaian. Setelah itu mereka menentukan tujuan, kemudian menganalisis nilai optimum, kemudian diharapkan mereka bisa menyelesaikan soal cerita tersebut ya Bu. Betul, gitu. Ya, baik sekali Bu. Nah, untuk rencana pembelajarannya nih Bu, kira-kira strategi, metode atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti apa nih Bu? Ya, jadi strategi yang saya gunakan karena ini itu soal cerita ya, soal cerita, maka menurut saya baik kalau materi ini menggunakan model pembelajaran PBL ya, karena sebetulnya masalah-masalah ini kan dekat dengan anak. Kemudian untuk PBL ini nanti metode yang saya gunakan itu yang pertama adalah tanya jawab ya, di kegiatan pendahuluan karena ada orientasi dari masalah ya, tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, tentu di diskusi ada penugasan, kemudian nanti terakhir itu presentasi anak-anak komunikasikannya kepada temannya. Oke, baik sekali Bu. Jadi nanti model pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah problem based learning karena sesuai dengan materinya ya Bu ya. Tadi soal cerita yang kontekstual dan dekat dengan persoalan anak-anak. Lalu metode pembelajarannya itu ada tanya jawab di kegiatan pendahuluan atau orientasi tadi terhadap masalah. Kemudian Ibu ada kegiatan diskusi ya dalam kelompok itu, kemudian dipresentasikan di depan teman-teman. Oke, baik Bu. Nah, itu untuk rencana pembelajarannya ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan medianya nih Bu? Media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Ya, untuk media yang akan saya gunakan itu rencananya saya menggunakan PowerPoint. PowerPoint ini akan saya gunakan untuk kegiatan pendahuluan dan orientasi siswa terhadap masalah. Kemudian selanjutnya nanti setelah kegiatan inti ini anak-anak kan diskusi ya. Nanti akan ada LKPD yang saya siapkan. Kemudian nanti untuk penilaiannya itu penilaian keterampilan dan total itu nanti menggunakan LMS. Oke Bu, jadi media pembelajaran yang Ibu gunakan untuk pendahuluannya ada PowerPoint ya Bu ya. Kemudian dalam diskusi kelompok ada LKPD-nya, kemudian penilaiannya menggunakan LMS ya Bu ya. Di situ juga Ibu tautkan materi-materi pembelajarannya. Oke. Kemudian dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan tadi, area yang ingin Ibu kembangkan dalam aktivitas-aktivitas itu tuh apa Bu?
Ya, jadi melalui kegiatan pembelajaran yang saya berikan itu area pengembangan yang saya harapkan pada anak ini yang pertama adalah pasti pengetahuan siswa, ya pengetahuan terhadap materi program ini, menyelesaikannya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, ya keterampilan anak-anak dalam kerja kelompok pasti di sini akan dilihat diskusinya bagaimana. Kemudian kontribusi dia dalam kelompok itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya keterampilan mengkomunikasikan atau keterampilan presentasi, bagaimana menyampaikan pendapatnya, kemudian bagaimana dia menjawab pertanyaan temannya, bagaimana dia mempertahankan argumentasi terhadap pendapat yang dia berikan. Kira-kira seperti itu ya, bisa dikembangkan. Jadi area pengembangan yang Ibu ingin lakukan adalah Ibu ingin di pengetahuan ya Bu ya, yang pertama yang pasti di pengetahuan, yaitu anak-anak memahami tentang materi program linear dua variabel. Kemudian di keterampilannya adalah keterampilan dalam diskusi kelompok ya Bu ya, bagaimana mereka berkontribusi dalam kegiatan kelompok. Kemudian keterampilan dalam mengkomunikasikan hasil dari diskusinya, kemudian juga mempertahankan argumen dari kelompoknya, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain ya Bu. Oke Bu, jadi setelah ini Bu, di luar dari kegiatan observasi ini Bu, aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan selanjutnya apa Bu? Ini rencana ya Bu Dona? Iya, rencana. Ini baru rencana. Rencananya yang pertama nih Bu Dona ya, karena kita tuh sebagai guru sebenarnya kadang sibuk-sibuknya tuh sibuk apa ya, kadang buat soal, koreksi dan sebagainya. Ini pengembangan yang ingin saya lakukan sebenarnya yang pertama adalah pelatihan, mengikuti pelatihan. Sebenarnya sudah, cuma rasanya masih kurang gitu ya, mengikuti pelatihan secara mandiri. Ya tidak harus lihat PMM ya, pelatihan seminar itu terkait pembuatan RPP berdiferensiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ya realitanya berarti setelah mengikuti pelatihan itu berarti saya pengen membuat dan melakukannya di kelas. Kemudian yang ketiga itu sudah dicoba tapi rasanya masih kurang ya. Ini pengen membuat soal buat anak-anak. Mungkin di sela-sela kita kosong mungkin ya, ini pengen membuat soal-soal ini. Baiklah Bu, bagus sekali tadi rencana pengembangan di semoga terlaksana Bu. Bisa, semoga terlaksana ya tadi. Satu-satu. Pengen ikut pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mencoba mengaplikasikannya dengan membuat RPP berdiferensiasinya dan juga membuat soal-soal HOTS yang mampu memantik kemampuan bernalar kritis dari murid Ibu ya. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu waktunya Ibu pengen melakukan rencana pengembangan diri ini? Rencananya ya Bu Dona, ini kan masih awal tahun ya, nanti mungkin bulan Agustus ya, untuk ini bulan Juli ya, ya. Mungkin akhir Juli bisa dimulai untuk pelatihan seminar, kemudian nanti Agustus mulai. Sebenarnya saya sudah mulai membuat perangkat ya, kan belum semuanya terdiferensiasi. Setelah pelatihan itu nanti akan saya mulai buat. Kemudian untuk soal HOTS mungkin bisa mulai dibuat. Jadi tujuan Ibu ingin melakukan pelatihan pembelajaran diferensiasi ini apa Bu sebenarnya? Tujuannya ya. Jadi melihat fenomena yang terjadi sekarang ya, anak-anak sekarang itu beda dengan yang dulu. Nah, ketika saya mengajar kelas 10, itu saya melihat kemampuan anak ini begitu beragam. Kalau mungkin kurikulum yang lama itu kan nggak ada anak IPA IPS, jadi mungkin secara otomatis sudah terkelompok gitu ya kemampuannya. Tapi sekarang itu karena kelas 10 itu kan rata umum gitu, jadi saya melihat kemampuan anak ini sangat bervariasi. Jadi kalau saya menyamakan pembelajaran itu hanya satu, itu rasanya tidak adil untuk yang lain ya. Makanya perlu melihat bakat atau minat mereka itu sebenarnya di mana gitu. Jadi bagaimana membedakan pembelajaran supaya menarik untuk semuanya. Jadi tidak hanya untuk yang berkemampuan tinggi atau hanya yang suka menonton atau hanya yang suka mengerjakan saja gitu.
Bu Iya, Dona. jadi itu tujuannya Ibu tadi ya untuk supaya pembelajarannya supaya lebih pembelajaran maksimal itu ya, lebih maksimal, hasilnya juga optimum. Iya, hasilnya juga optimum ya, karena kemampuan anak Sangat bervariasi. di kelas 10 itu menurut Ibu sangat-sangat bervariasi ya Bu ya. Nah, untuk pendukungnya nih Bu, kira-kira Ibu butuh dukungan apa Bu untuk realisasinya tadi rencana pengembangan Ibu ini tadi? Apa ya, sebetulnya kalau menurut saya itu dari diri sendiri saja sih kalau menurut saya. Ya asal kita niat aja bisa sebetulnya. Oh iya, jadi Itu aja. Ibu sebenarnya membutuhkan dukungan dari dalam diri Iya, Ibu sendiri iya. ya Bu ya. Kemudian Bu, ukuran keberhasilannya nih bagaimana Bu? Ukuran keberhasilannya, oke. Ukuran keberhasilannya kalau untuk yang soal HOTS itu ya untuk satu bab minimal membuat 3 ya. Oh iya. 3 atau 5 maksimal 5 lah, itu sudah bagus kalau menurut saya. Nah, kemudian untuk yang pelatihan berarti ya bulan ini harus terrealisasi pelatihan itu, dan bulan ini juga harus sudah mulai membuat untuk RPP, karena sebenarnya ada mulai nyicil-nyicil, cuma benar atau enggak itu kan masih ragu-ragu. Oh ya. gitu Bu ya. Oke Bu, semoga rencana pengembangannya terrealisasi ya Bu ya, semuanya lancar. Nah, apa nih Bu yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya baik, terima kasih Bu Dona. Dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini, sebetulnya yang saya dapatkan banyak. Karena besok saya mau mengajar ya, jadi ini saya menjadi lebih siap ya, karena saya harus mempersiapkan apa yang harus saya bawa besok. Ini saya sudah ngupload ke LMS belum, PPT-nya sudah jadi belum, ya kan LKPD-nya harus saya copy. Jadi mungkin saya mengingatkan saya untuk lebih siap lagi besok ngajar ya. Gitu ya Bu. Terima kasih. Jadi besok pukul berapa Bu? Jam ke 7.08 berarti 10.30. Iya, jam ke-7 dan 8, 10.30 saya akan masuk ke kelas Ibu ya. Saya akan amati dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Setelah itu kita akan bertemu lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Semoga sukses pembelajarannya Ibu. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Selalu sehat dan semangat untuk mengembangkan diri ya Bu ya. Dan anak-anak juga. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lisa atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih.